Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Senin, tanggal 14 Februari 2022. Hari ini gereja merayakan pesta atau peringatan wajib Santo Cyrilius Pertapa dan Methodius Uskup. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, melalui Santo Cyrilius dan Methodius, Engkau menerangi bangsa-bangsa Slavia. Bantulah kami untuk memahami ajaran-Mu, dan sempurnakanlah kami menjadi umat yang sehati dalam iman. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan hidup kami kepada-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 11 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya satu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, para juara dalam bidang olahraga akhirnya bisa memetik buah indah dengan mencapai puncak prestasi karena diawali oleh latihan yang sungguh-sungguh. Meskipun berat dan seringkali menyakitkan, mereka melakukan pelatihan dengan sabar, tekun, dan disiplin. Itulah yang mengantar mereka pada prestasi gemilang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ilustrasi ini mengantar kita pada hidup beriman. Berbagai kesulitan dan pencobaan merupakan ujian atas iman. Apakah kita setia dan tekun di dalamnya? Seorang beriman tidak mengutuki aneka pencobaan yang dihadapi, tetapi menghayatinya sebagai bagian dari proses hingga akhirnya menghasilkan buah yang matang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang-orang Farisi, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, menuntut tanda dari Yesus, tidak mengikuti cara berpikir Yesus, karena mereka hanya ingin memuaskan dan membenarkan diri sendiri, sehingga apapun
yang dilakukan Yesus tidak akan membawa efek positif dalam hidup mereka. Hal ini sama dengan orang-orang yang sudah berpikiran negatif terhadap usaha, jasa, penampilan, dan cara kerja kita. Bagaimanapun penjelasan yang kita berikan, apapun kenyataan baik yang terjadi karena kita, namun dalam pandangan mereka, semua itu salah dan tidak berguna. Oleh sebab itu, sikap Yesus bisa jadi model bagi kita, yaitu dengan tidak memberikan tanda apapun kepada mereka, karena hal itu akan percuma. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu hendaklah contoh teladan Santo Cyrilius dan Methodius menjadi contoh teladan dalam kehidupan mereka, kehidupan kita. Kita tidak perlu meminta tanda khusus dari Tuhan, tetapi kita setia melaksanakan apa yang telah Tuhan perintahkan kepada kita. Bila mana kita dengan tekun dan setia dalam terang sabda Tuhan, terang bimbingan roh dari Tuhan, melaksanakan segala sesuatu yang diajarkan kepada kita, maka yakin dan percayalah, dengan mata iman kita yang semakin mendalam, kita akan mampu melihat kehadiran Tuhan yang sungguh nyata hadir dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita terus berjuang untuk semakin mendalami kehidupan beriman kita, dan kita tidak perlu neko-neko dalam menjalani kehidupan beriman kita, tapi hayatilah dan hayatilah iman kita semakin mendalam. Maka di sana kita akan menemukan apa yang kita cari. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.